Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di kasus pertama ini sebagai coach, ya. Kemudian Pak Rohman coachi, dan Bu Dina sebagai pengamat. Oke, demikian untuk perkenalan peran pada posisi. Siap Pak Rohman ya? Oke. Siap, Bu. Silakan Pak Rohman. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nah. Gimana kabarmu nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kenapa saya dipanggil ya, Bu? Apa saya melakukan kesalahan? Maaf ya, Bu, jika saya melakukan kesalahan. Tidak. Emang kenapa kok sampai kamu berpikir kayak gitu? Barangkali aja, Bu. Karena terkadang kan kalau siswa itu dipanggil guru, mesti ada kesalahan yang diperbuat. Makanya saya berpikirnya seperti itu, Bu. Oh gitu. Padahal kadang-kadang ada juga loh, guru itu manggil siswa, tapi sebenarnya dia minta tolong gitu kan. Ada juga kan yang kayak gitu. Jadi tidak mesti sebenarnya gitu ya, kalau siswa dipanggil itu berarti dia punya masalah. Jadi nggak harus seperti itu gitu. Ya enggak kok, bukan karena kamu ada masalah gitu ya sama ibu. Cuma ibu pengen ngobrol aja sama kamu nih. Kira-kira boleh nggak nih? Ada waktu nggak nih buat kita ngobrol? Tentu boleh, Bu. Tapi saya jadi agak takut, Bu. Loh, jadi takut? Ya nggak usah takut lah. Orang ini sesuatu yang tidak perlu ditakuti kok. Kita cuma ngobrol biasa. Insya Allah dari obrolan kita ini ada manfaatnya kok. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Gini, waktu di kelas tadi ya, pelajaran matematika, kan kita tadi melaksanakan diskusi kelompok tuh ya. Ibu lihat, ibu perhatikan, kamu itu kayaknya enggan gitu, bekerja sama dalam kelompok gitu. Itu padahal nilai-nilai yang kamu kumpulkan ke ibu itu, ibu koreksi itu nilainya bagus-bagus. Itu kenapa kamu itu seperti itu, Nah? Saya malas, Bu, untuk berdiskusi dengan teman-teman. Males. Kenapa? Iya, Bu, nggak cocok sama teman-teman sekelompok itu. Gitu ya? Kira-kira ini bagus nggak buat kamu? Mungkin. Loh, kok bisa dibilang mungkin? Apa kamu itu masih bingung ya bahwa sikap kamu dengan kamu yang terbiasa bekerja sendiri gitu ya, kamu sampai bingung untuk mengatakan apakah ini baik atau tidak gitu ya. Jadi kamu masih bingung begitu ya? Saya bingung, Bu. Oh gitu. Ngomong-ngomong, hobi kamu apa sih? Saya suka main bola, Bu. Main bola. Wah, hobi yang oke tuh. Ketika kamu main bola, apa yang kamu rasakan? Saya senang, Bu. Selain sehat, saya juga merasa bahagia. Saat bermain bola, saya bermain dengan teman-teman satu tim. Pastinya dong ya, kan namanya main bola tuh rame-rame tuh ya, ketemu kawan-kawan itu. Pasti senang kalau seperti itu kan gitu ya. Nah, ketika kamu main bola, itu biasanya berapa orang tuh? Kalau pas kamu main bola begitu? Banyak lah, Bu. Kalau mau main sendiri kan nggak asik. Jadi butuh 2 tim lah yang saling melawan. Oh iya. Jadi harus ada lawan gitu ya biar asik ya. Gitu ya. Kalau main sendiri Iya, jadi asik. Oke, senang sekali seperti itu ya. Terus bagaimana rasanya nih? Kamu lagi main nih ya, main gitu ya melawan tim lain. Terus tiba-tiba kamu bisa menggolkan, bisa mencetak gol ke gawangnya lawan, itu apa rasanya? Wah, seneng banget, Bu. Iya. Terus sekarang nih, kira-kira dalam pengalaman kamu bermain bola kaki nih ya, kayak mana sih triknya gitu ya, biar bisa mencetak gol dengan baik itu apa coba kira-kira?
eh, harus ada kerjasama tim. Ya, oke. Baik. Oke. Kemudian penjaga gawang juga harus berani dan tangguh. Iya. Di penjaga gawangnya kalau takut-takut kira-kira itu si bola Wah, bisa bisa kalah, Bu. kita. Iya, iya, iya. Begitu nak ya. Iya, Bu. Misal nih, kita sih kadang-kadang, kalau ibu sih ya nggak paham betul sih yang namanya bola gitu ya. Cuman kadang-kadang kan ada saja kejadian seperti ini nak. Jadi dalam sebuah tim itu ada satu orang yang dia itu pingin berusaha menggolkan. Jadi dia bawa itu bola sendiri dia. Dia giring sendiri dari awal dia nerima sampai gawang gitu. Dia nggak mau bagi-bagi nih sama kawan. Dia jalan sendiri gitu. Nah, menurut pendapatmu, kalau ada yang seperti ini pemain bola dalam timmu itu gimana sih rasanya? Wah, nggak bagus itu, Bu. Susah kalau seperti itu. Gitu ya? Kalau ada yang seperti itu, bikin kesel tuh, Bu. Bikin kesel lah. Kenapa? Kan tiap orang itu boleh lah, dia kan pingin lah. Saya pingin terlihat wah gitu. Saya terlihat oke gitu. Saya pingin jadi pahlawan. Maka dia bersikap seperti itu. Kok bisa jadi kesal begitu? Gimana itu? Iya sih, Bu. Tapi nggak seperti itu caranya. Ya, terus gimana baiknya? Lah kan tim itu ada fungsinya masing-masing, Bu. Jadi harus bekerja sama, baru ya. tim. Oh gitu ya. Jadi harus ada kerjasama. Kemudian harus tahu fungsi masing-masing. Nah, jawaban barusan bagus sekali, nak. Oke tuh jawabannya. Nah, sekarang Terima kasih, Bu. kalau ya permainan bola ini coba kita alihkan. Ketika kita diskusi kelompok tadi, apa yang baru kamu sampaikan tadi bagus sekali. Kalau kita alihkan ke dalam kerja kelompok gitu ya. Gimana menurutmu sebaiknya nih dalam kelompok nih? Tim tadi gitu. Gimana tuh? Menurut saya sebaiknya sama juga sih, Bu. Harus ada kerjasama yang baik agar tugas yang diberikan bisa selesai. Tapi saya bisa kok mengerjakan sendiri, Bu. Iya sih, nilai kamu memang bagus. Tapi kemarin Ibu lihat memang kamu ngerjakan tugas kelompok itu sendirian. Gitu. Nilai kamu memang bagus. Emangnya kamu ada masalah nak ya dalam kerja bareng dengan kawan-kawan dalam kelompok ya? Iya, Bu. Saya lebih nyaman mengerjakan tugas sendiri secara mandiri dibandingin kelompok. Oh gitu ya. Terus kalau boleh Ibu tahu, apakah ini sebuah permasalahan? Iya, Bu. Ini sebuah masalah buat saya dalam belajar. Oke, alhamdulillah ya. Tadi kita sebelum sudah mengantarkan dalam kerja tim sepak bola, sekarang kamu menganggap ini sebuah permasalahan karena memang dalam satu tim itu hal yang tadi sudah kamu sampaikan nak ya, yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa dalam kelompok harus seperti itu sehingga kamu menganggap ini sebuah permasalahan. Terus nih, menurutmu bagaimana sebaiknya kalau ini sebuah masalah? Jadi bagaimana nih sebaiknya? Saya membutuhkan orang yang mau membantu saya memecahkan masalah saya ini, Bu. Oke ya. Sekarang apa nih yang bisa Ibu bantu? Kemudian harapan kamu dari kita ngobrol sekarang ini nih, Panci yang mau dicapai itu apa gitu dari obrolan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan saya ini, Bu. Oh gitu, pertama mendapatkan solusi ya. Terus ada lagi? Saya ingin tahu apa penyebabnya itu, Bu. Oke. Ya, jadi untuk itu Ibu tanya dulu nih sama kamu. Ketika kamu melaksanakan diskusi kelompok tadi gitu ya, apa sih yang kamu rasakan waktu itu ketika kamu ada di kelompok itu? Apa yang kamu rasakan? Saya itu merasa tidak nyaman ketika diskusi, Bu. Yang buat kamu nggak nyaman tuh apa?
saya merasa saya itu tidak mengikuti diskusi dengan baik. Terus diskusi yang baik menurut kamu itu apa sih sebenarnya? Coba Ibu ingin tahu. Menurut kamu itu diskusi yang Menurut saya, semua anggotanya itu harus saling memberikan pendapatnya. Oke. Terus yang terjadi di kelompok tadi itu seperti apa? Kawan-kawan lain sih saling kerjasama Bu ya dalam diskusi. Saya saja yang kadang merasa bahwa pendapat saya itu kurang didengarkan, sehingga saya jadi malas untuk berdiskusi dengan teman-teman. Saya merasa tidak cocok dengan kawan-kawan dalam kelompok itu. Tidak cocoknya di mana, Nak? Pokoknya Bu, pendapat saya itu tidak didengarkan. Oke, Ibu tahu perasaan kamu ya. Terus, oke, sekarang Ibu tanya. Ketika berdiskusi kelompok, selama ini yang sudah kamu lakukan itu apa saja sih dalam diskusi kelompok? Saya lebih banyak mendengarkan kawan-kawan berdiskusi. Oke. Saya membaca sendiri buku ataupun tugas yang diberikan dalam kelompok, dan saya mengerjakannya sesuai dengan apa yang saya ketahui. Gitu ya. Tuh. Ibu nanya yang lain dulu deh. Kamu punya nggak kawan deket gitu ya, yang kamu kalau ngobrol dia itu enak gitu? Ada nggak? Ada Bu, namanya Dani. Dia selalu mendengarkan setiap apa yang saya obrolkan. Orangnya juga baik. Dalam menyampaikan pendapatnya dia sopan dan tidak memaksakan kehendak. Gitu ya. Terus menurutmu, apakah Dani itu selalu mengikuti pendapatmu? Iya, Dani selalu mengikuti pendapat saya, Bu. Gitu ya. Terus Daninya senang nggak tuh? Selalu mengikuti pendapatmu tuh, dia tuh senang nggak? Senang, Bu, senang. Senang dia ya. Kepikir nggak sama kamu? Kok Dani itu bisa selalu seperti itu gitu loh? Nggak pernah sih, Bu. Kenapa Dani seperti itu, Bu ya? Tidak seperti kawan-kawan dalam kelompok saya tadi. Orangnya pada nggak mau dengerin pendapat saya. Begitu ya. Oke, kan tadi kalimatnya Dani itu senang, tapi itu menurut pendapatmu ya. Sekarang pernah Ibu tanya nih, pernah nggak kamu sendiri nanya sama Dani gitu ya? Kalau tadi kan menurut pendapatmu, menurut penglihatanmu. Pernah nggak kamu sendiri nanya sama Dani, kenapa dia selalu setuju dengan pendapatmu? Oh iya, pernah Bu, pernah. Oh, gimana jawaban Dani gimana? Dia mengatakan bahwa dia selalu mengalah karena tidak ingin menyakiti perasaan saya. Oh ya. Terus, apakah dia senang mengikuti pendapatmu? Ditanya Elfrid itu, apa senang kira-kira dia? Iya juga ya Bu. Mungkin Dani juga ada perasaan terpaksa mungkin. Bisa jadi kan begitu ya. Berarti selama ini saya selalu memaksakan kehendaknya Bu ya. Sampai Dani mengalah terus seperti itu. Ya Bu, untuk berdiskusi. Oke. Apa yang kamu temukan setelah kamu menyadari ini ya? Apa yang kamu temukan sikapmu saat kamu bekerja dalam kelompok? Oke, diulangi Pak Roman ya. Apa yang kamu temukan setelah kamu menjelaskan tadi, ya? Apa yang kamu lakukan pada sikapmu saat bekerja sama dalam kelompok? Sekarang kamu membaca itu, sikapmu yang kemarin-kemarin yang tadi,
itu seperti apa sih gitu ketika kamu bekerja dalam kelompok? Gimana, Nak? Ya, eh, sikap saya yang kurang baik, Bu. Berarti saya perlu memperbaiki sikap saya ya, Bu, buat diskusi. Nah, berarti kamu sudah tahu nih penyebabnya. Kenapa kamu mengalami ketidaknyamanan dalam berdiskusi, gitu ya? Yang selama ini sudah kamu rasakan. Terus ada lagi nggak yang kamu pikir sikap yang itu menjadi penghambat kamu dalam melaksanakan diskusi? Mungkin sikap saya yang kurang baik, Bu. Iya. Berarti saya perlu memperbaiki sikap saya. Nah kira-kira nih ya, untuk kegiatan diskusi di kelas nanti, ya untuk mapel hari yang lain atau mapel yang lain, apa yang mau kamu lakukan? Sinyalnya Pak Rohman kayaknya. Iya. Soalnya dari tadi Ibu ngomong mana berhenti mungkin agak terkendala sinyal ini, Bu. Soalnya Telkomsel lagi gangguan di sini, Bu. Saya juga gantiin. Nah, Iya. Gimana nih Bu Dina? Pak Rohmannya terpental. iya. Gimana ini? Apa saya sampaikan pengamatan saya? Iya. Bu Dina, ini jadi lanjutkan saja ya. Ya, silakan Pak Rohman. Oke. Ya. Saya ulangi ya. Selain Ya, silakan Pak Rohman. Selain suka memaksakan kehendak, saya juga terkadang meremehkan pendapat rekan saya, Bu. Karena beberapa pendapat mereka tidak benar menurut saya. Tidak sesuai dengan ilmu yang Ibu ajarkan. Begitu ya. Nah, kira-kira nanti kalau ada kegiatan diskusi lagi ke depan ya, atau baik di mata pelajaran Ibu ataupun di pelajaran yang lain, apa yang akan kamu lakukan? Silakan. Saya jadi malu nih, Bu. Harus malu lah, nggak apa-apa. Kadang-kadang emang namanya pelajaran hidup itu begitu. Jadi tidak ketemunya di sekolah, maksudnya dalam pembelajaran kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang. Gimana? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi pada diskusi yang akan datang, saya akan menyampaikan pendapat saya dengan alasan yang bisa diterima kawan-kawan, menggunakan bahasa yang santun dan tidak memaksakan kehendak. Oke, bagus itu ya. Ada lagi? Saya juga akan menerima pendapat kawan-kawan dan kesepakatan hasil diskusi diterima dengan lapang dada. Oh, bagus sekali itu. Hebat kamu. Bisa menemukan sendiri solusi dari apa yang tadi sudah kita bahas. Iya, Bu. Ini juga karena bimbingan Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau menurutmu, kalau kamu melaksanakan apa yang sudah tadi kamu sampaikan, apakah cara ini akan membuat kamu lebih nyaman dalam belajar berkelompok? Akan saya coba, Bu. Sepertinya begitu. Bagus. Ibu suka dengan apa yang kamu sampaikan barusan ya. Dan Ibu suka sekali dengan apa yang sudah kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu nih ya, untuk komitmen atau kesepakatan tadi yang sudah kita buat, langkah apa nih yang akan kamu lakukan dari rencana tadi yang sudah kamu susun? Langkah apa yang akan kamu lakukan?
Hari ini Mm-mm. saya akan menceritakan pertemuan saya dengan Ibu kepada Dani Oke. dan meminta dia agar dapat bersikap tidak boleh selalu mengalah dengan saya. Dia Oke. berhak menyampaikan pendapatnya dan jika menurut saya baik, kenapa saya tidak bersepakat sesuai dengan pendapat Dani? Oke, bagus ya. Terus ada lagi selain itu? Ketika kegiatan diskusi yang akan saya lakukan, saya akan mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan tadi dan saya akan menceritakan hasil dan keadaannya kepada ibu jika ibu berkenan. Nah, ini ide yang bagus sekali. Tentu saja, Nak. Ibu pasti sangat menunggu, ya. Menunggu nanti malam kamu ceritakan. Ibu menunggu, ya. Terima kasih Bu sudah membantu saya. Sama-sama. Baik Bu, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dina menyampaikan hasil pengamatannya. Ya, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya yang telah dilakukan Ibu Kuliah dan Bapak Rohman Sularno pada kasus yang pertama. Di sini saya lihat dari tujuan utama itu sudah tersampaikan dengan bagus, terlaksana dengan baik, yaitu tentang apa yang kamu inginkan hasil dari pertemuan ini. Jadi itu tergambarkan. Terus keberhasilan apa dari diskusi hari ini itu ada, fokus dari tujuan diskusi itu juga ada. Terus untuk identifikasi masalah itu saya rasa bagus Bu. Untuk coachnya itu dia mengarahkan ke masalah lain sehingga anak itu bisa menyadari masalahnya itu tanpa dia sadar gitu. Jadi kita masukkan dengan hobi dia, jadi itu bisa jadi trik-trik untuk kita menggali-gali masalah yang ada pada anak, identifikasi masalah itu bagus menurut saya. Terus untuk aksi nyata itu bagus karena di situ dapat strategi, terus unsur keberhasilan, terus bagaimana mengantisipasi hambatan-hambatan yang ada. Untuk tanggung jawab tadi sudah dijelaskan bahwa harus ada komitmen. Jadi anak tadi sudah berkomitmen untuk melaksanakannya gitu. Saya rasa cukup dari saya cukup. Di sini juga dari keseluruhan itu untuk coachnya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik dan pertanyaan terbuka sehingga membuat si coach tadi itu menggali apa yang ada pada dirinya gitu, jadi masalahnya itu bisa tergali secara mendalam gitu. Untuk coachnya juga sudah mengarahkan untuk ke dalam mencari solusi. Jadi solusi itu tidak diambil, tidak coach yang memberikan solusi, namun coach sendiri yang memberikan solusi itu dari identifikasi masalah, kita mengorek-ngorek, menanya pada coach tadi. Jadi menurut saya coachnya berhasil untuk membuat anaknya menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Dina atas uraian hasil pengamatannya. Tentunya sebenarnya masih banyak yang perlu diperbaiki gitu ya. Mungkin tata bahasa, mungkin kejelasan dari step-stepnya tadi ya. Terima kasih. Saya sendiri masih sangat jauh gitu ya, merasa masih sangat jauh dan perlu belajar. Terima kasih atas deskripsinya yang sudah diberikan. Ini akan menyemangati saya tentunya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi ke depannya dan ini bisa dipraktikkan
di lingkungan sekolah kita, di komunitas praktisi yang ada di sekolah kita, dan bisa menularkannya serta mengimbaskannya kepada kawan-kawan yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bu Dina. Oke, karena tadi itu kasus 1 ya. Ya, jadi kita kasus 1 dianggap selesai ya, kita sekarang masuk ke kasus 2. ya, Namun ini pedoman lagi-lagi terpental, jadi ya kita tunggu dulu.